Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu Nurjana SPD dari SD Negeri 4 Bandar Baru untuk menyelesaikan tugas saya di modul 3.1, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu Nurjana ini. Jadi langsung aja kita mulai ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Menurut tanggapan saya, di sekolah SD 4 Bandar Baru ini, selama saya di sini selama 7 bulan, sudah menjelang 7 bulan, tanggal 1 bulan 9 kemarin saya sudah menjalani tugas saya di SD 4 Bandar Baru selama 7 bulan. Selama ini saya menerapkan, misalnya ada kasus-kasus yang berada di sekolah ini, selama ini saya rasa tidak ada kasus. Tidak pernah ada kasus yang dilema di SD 4 ini. Mudah-mudahan dengan etika yang baik, guru-guru saya etikanya sangat baik menurut saya. Jadi kalau untuk sekolah yang sebelumnya cara Ibu menanggapinya, mengidentifikasinya bagaimana? Sebelumnya, Iya. sebelum saya kemari, Iya. itu di SD saya itu juga selama saya di sana selama 4 tahun kurang 2 bulan, sangat baik. Guru-guru sangat antusias dalam bekerja. Tidak pernah ada kasus selama saya memimpin. Ya. Kalau kasus-kasus misalnya siswa cuman hanya sedikit, tapi bisa diatasi oleh guru dan dengan saya juga. Jadi adanya kerjasama antara guru dengan stakeholder. Jadi terus Bu, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misal kalau di sekolah Ibu ada kasus, kalau kita sertifikasi ya Bu, ada untuk jam pelajaran. Kalau di sekolah saya, karena untuk kasus sertifikasi yang guru-guru yang menerima sertifikasi, alhamdulillah cukup jamnya, tidak ada kendala apapun. Kalau untuk kasus yang lain saya lihat tidak ada. Belum ada. Selama saya di sini belum ada. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, langkah-langkah prosedur apa yang Ibu lakukan kalau ada kasus? Menurut tanggapan saya, prosedur yang saya lakukan di sekolah SD 4 Bandar Baru ini, tentang kita menentukan kasus apa yang pernah terjadi, kita atasi dengan cara kita memberi solusi kepada guru-guru supaya tidak ada kendala-kendala apapun atau kasus-kasus apapun di sekolah kita ini. Mudah-mudahan selama saya memimpin di sekolah ini, bagaimana jalan terbaiknya lah supaya tidak ada pernah kasus, itu aja. Tidak ada miskomunikasi. Tidak. Kemudian selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus itu? Kasus dilema etika dalam hal yang efektif bisa kita ambil, kita
bisa kita ambil untuk senantiasa menjalin atau menjaga kebersamaan selalu di antara masyarakat dengan guru selalu ada berkaitan. Jadi menjaga kerjasama Menjaga ada kerjasama warga sekolah warga ya. sekolah. Antara itu Komite, ya. tokoh masyarakat. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terjadi? Kalau tantangan, saya pikir kita sesuaikan aja antara lingkungan dengan sekolah, lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan sekitarnya. Saya rasa kita paling tidak kita menelisir kesalahpahaman antara misalnya ada kejanggalan di antara sekolah, misalnya guru dengan siswa, mudah-mudahan seperti itu. Untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menurut saya Bu, itu kita misalnya tidak selesai di hari ini, misalnya kita buat rapat Bu, dan itu tidak selesai, kita beri tangguhan kepada guru, nanti bisa dijawab, Ibu pikir-pikir dulu apa yang bisa kita ambil kesimpulan yang baiknya. Kalau perlu kita jadwalkan, misalnya kapan kita beri jadwal pada guru. Itu kalau nggak selesai, langsung selesai. Kalau ada kasus langsung kita selesaikan. Kemudian untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu? Ada nggak orang yang membantu atau faktor-faktor apa yang bisa membantu? Tapi kalau bagi sekolah, kita misalnya tidak selesai dengan misalnya permasalahan dengan masyarakat atau dengan wali siswa. Ada misalnya permasalahan dengan siswa. Misalnya, oh ini kenapa sekolah ini telat pulang, kenapa sekolah itu cepat pulang. Kita ada pengawas sekolah, kita beritahukan dulu kepada pengawas sekolah. Berarti termasuk dalam komunikasi dengan warga sekolah atau komite serta pengawas. Itu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau kita sampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan masalah pembelajaran, kita dapat berkomunikasi, misalnya apa yang perlu, yang sangat penting dulu, yang kita utamakan, yang lebih bermanfaat kepada siswa, misalnya karena untuk menjaga keharmonisan sekolah kita harus sepakat dengan guru-guru bagaimana yang terbaiknya. Pertama Bu, berarti mencari akar permasalahan, kemudian akar permasalahannya, kemudian kita komunikasikan ya. Bagaimana permasalahannya bisa kita selesaikan. Berarti berkolaborasi. Ya, terima kasih Bu. Berarti yang Ibu jawab ini sudah sesuai sekali dengan yang kami pelajari di modul-modul guru penggerak ini Bu. Dan terima kasih untuk hasil. Insya Allah Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Jadi kami ada tugas nih di LMS untuk guru penggerak. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Bapak untuk melengkapi tugas saya di LMS Pak. Bisa waktunya sekarang Pak ya? Bisa. Ya langsung aja Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ini sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu Farida. Memang kasus dilema etika ini biasanya cenderung ya,
muncul karena adanya kepentingan ya. Iya. Kepentingan yang tidak sama. Iya. Yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di katakanlah di sekolah. Iya. Jadi kemudian itu bisa menjadi isu atau bahan diskusi-diskusi ya, Iya. diskusi-diskusi serta pembicaraan di antara unsur di sekolah. Itu yang masalahnya ya. Itu adalah masalah tentang dilema di etika ya. Jadi kemudian hal tersebut itu menjadi bahan dari referensi untuk untuk dibicarakan di tingkat kita sekolah. Kemudian baru nanti dilakukan kepada sekolah. Itu sebenarnya ya. Itu tentang masalah kasus dilema ini etika. ya. Itu bisa jadi mungkin bersama dengan saudara di sekolah. Jadi kita komunikasikan dulu Komunikasi. Pak. Jadi semuanya itu adalah kebersamaan kita. Jadi kita berkolaborasi dulu bersama-sama untuk menyelesaikan bagaimana jalan keluarnya Pak ya. Jadi tidak semua kita puas kita semua ini. Itu masalah timbulnya. Kenapa tadi? Itulah karena menurut kepentingan kita masing-masing. Iya, ada pro, ada kontra. Ada kontra. pastinya. Sehingga nanti kita gerakan bersamaan, kita cari titik ketemu untuk bisa menyelesaikan. Itu yang masalah. Itu yang perlu kita perhatikan. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, untuk soal selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut pendapat saya itu cara mengambil keputusan tentang masalah itu tadi, itu sebenarnya kita harus lakukan komunikasi. Itu salah kita lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Kemudian bagaimana kita seorang pemimpin itu memang hanya menentukan keputusan, tidak boleh kita sendiri, tapi hasil kita bersama-sama. Jadi tidak mesti seorang pemimpin itu mengambil keputusan sendiri, tapi dengan kita berbicarakan bersama. Dapat kita libatkan di situ. Bisa jadi semua kita di sekolah, warga sekolah lah, itu yang salah. Itu cara menanggapi ya. Jadi Pak, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu kalau langkah-langkah itu prosedur yang sering kita lakukan adalah dengan menentukan kasus. Menentukan kasus dulu, apa kasusnya dulu kan, yang sesuai dengan job atau unit kerja masing-masing. Itu yang masalahnya kan. Kemudian kita baru melakukan koordinasi, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait di dalam unit kerja. Jadi selalu kita cari dulu apa yang timbul di Akar permasalahannya. Itulah yang penting. Yang penting itu dulu kan. Iya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu hal yang efektif itu di dalam ilmu etika itu adalah dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan yang penting sekali. Iya. Itu bagaimana dengan senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan. Jadi jangan istilah kita pihak sebelah sebagainya, tapi kita harus mengambil keputusan kebersamaan ya. Dengan berkomunikasi. Dengan berkomunikasi dengan unsur-unsur apakah dengan pimpinan atau dengan warga kita yang lain dan sebagainya. Itulah itu caranya ya. Baru kita mengambil keputusan tentang kasus etika tadi. Iya. Jadi setelah kita berembuk, kita mengambil dulu bersama, baru ambil keputusan. Jangan langsung kita ambil keputusan, oh ini. Kalau bisa Pak, menang-menang ya Pak, jangan menang kalah Pak ya. Itu yang masalahnya. Nanti kita kan untuk mencari keharmonisan. Itu yang penting sekali ya. Iya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang tantangan itu ada, pasti ada. Iya. Ada mungkin yang senang, ada yang tidak, pasti Iya. ada. Tapi bagaimana caranya? Itu caranya itu adalah begini ya. Caranya yang jelas kita harus menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah kita ambil bersama tadi. Jadi harus kita menyesuaikan diri. Apakah nanti ada sedikit perbedaan, harus saling menerima kita. Itu yang masalah. Jadi segera seperti itu ya. Jadi kedua belah pihak itu tidak ada istilah lagi yang meminimalisir ya. Tidak ada pihak yang kecewa Pak ya. Tidak ada pihak yang kecewa. Iya. Jadi selama proses pengambilan keputusan itu sehingga sama-sama kita adem dan harmonis. Selanjutnya Pak,
Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dalam menyelesaikan masalah dilema itu sebenarnya tidak ada jadwal tertentu, tidak ada jadwal. Iya. Tetapi substansinya dan organisasinya itu sangat diperhatikan, ya. Maksudnya tidak ada jadwal apa sekian atau sekian, nggak ada, waktu sekian nggak ada. Tapi yang jelas dalam penyelesaian bermasalah, ya, itu tetap semakin cepat akan semakin baik, ya, semakin cepat semakin baik. Jadi kalau misalnya ada kasus berkaitan misal contoh ini yang kita buat tanggal sekian bulan sekian kita harus untuk menyelesaikan. Jadi tidak ada jadwal khusus. Kapan bisa? Oh bisa kita secepatnya lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Itu yang masalahnya. Kalau ada kasus, kalau bisa langsung kita selesaikan, Pak. Itu apa tujuannya? Untuk segera lebih cepat lebih bagus karena untuk menjaga keharmonisan. Iya. Jadi jangan kita tunda-tunda. Jangan sampai muncul masalah lain. Jangan kalau kita tunggu sampai kita tunggu tunda-tunda sampai besok bisa timbul efek yang lain. Jadi apa hari ini misal kita ada perbedaan, hari ini kita ambil keputusan supaya apa? Supaya kita lebih selesai, lebih cepat dan lebih senang. Yang penting kita untuk seorang pemimpin harus bisa mengkoordinir warga sekolah atau warga satu instansi kerja yang sama lebih harmonis dan lebih serius dan lebih bersemangat. Gitu. Ataupun bagaimana cara kita seorang bawahan kita bisa usahakan memperlihatkan untuk menyenangkan di tempat tugas kita. Jadi selalu kita antara bawahan dan atasan itu harus saling harmonis. Itu tujuan yang penting karena kita ibarat dalam satu keluarga. Iya. Dalam satu keluarga nggak ada istilah beda si A dengan si B sama. Cuma kita nanti ada sedikit paham sedikit, apalagi tentang masalah apa tadi etika dilema itu kan? Iya. Dilema etika itu kan memang sedikit ada perbedaan sebagainya. Kita cari solusi. Iya, di mana-mana ada masalah. Ada masalah, kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, semua kita bersama sehingga keputusannya pun sama-sama. Ya. Jadi akhirnya sama-sama senang, sama-sama memuaskan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau dalam sebuah atau seseorang ya, itu dalam seseorang itu atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya itu tidak ada yang khusus. Ya. Tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan. Artinya begini, nggak ada seseorang yang bisa faktor-faktor yang bisa membantu kita. Tidak ada. Cuma apa? Cuma kita ikut kebersamaan. Ada kerjasama. Ada pelibatan, kita libatkan warga sekolah. Apakah nanti guru atau komite sekolah komite. Ya. Memang ini sangat perlu sekali kita libatkan komite. Karena ada apapun permasalahan di tempat kita di sekolah kita itu tidak boleh kita lepaskan daripada komite. Komite sangat berperan. Apalagi di luar dengan etika ini. Iya. Jadi selalu kita apapun ambil keputusan dan sebagainya, apapun pekerjaan kita, juga apa program sebagainya juga kita libatkan komite untuk sebagai penasihat. Itu yang penting sekali. Jadi kalau kita kita libatkan semua dalam sistem keterbukaan, kita mungkin akan sama-sama kita akan program-program kita jalankan akan lebih berhasil. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Itu yang penting sekali kan, pada awalnya kita harus memahami konteks permasalahan. Itu yang penting. Jadi kita katakanlah kalau Pak seorang pemimpin di semua instansi kerajaan sekolah, itu yang penting kita harus memahami apa konsep permasalahan dulu. Kalau itu sudah kita memahami tentang konsep, otomatis nanti akan bisa kita inti permasalahannya di mana itu baru kita selesaikan. Kemudian kita koordinasi, perlu koordinasi dan komunikasi. Ya. Dengan siapa?
itu dengan sesama atau menjaga harmoni seni menulis atau sama lingkungan sekolah. Jadi sangat penting sekali kita koordinasi dan komunikasi supaya apa adanya, karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan sekolah juga untuk memperbanyak referensi. Ya itu yang penting sekali. Jadi semuanya apapun kita tetap harus kebersamaan. Iya. Kalau menurut pendapat Bapak itu semuanya apapun itu untuk mengambil keputusan ada keputusan kebersamaan. Ya, Kita musyawarah lah Pak. Musyawarah. Musyawarah. Jangan kita seorang pemimpin hanya sendiri kita ambil keputusan. Tapi kita kompromi dulu. Kita diskusikan dulu. Makanya kita program apa. Nanti setelah kita limpahkan, kita presentasikan, setuju baru kita ambil keputusan. Apapun ya program kita. Tidak masih dengan masalah ini. Dan apalagi yang ini kan, perselisihan antara dilema etika. Itu yang penting sekali. Dilema etika itu sangat penting sekali di dalam sebuah instansi. Jadi kalau kita memang pasti kita menjalankan program dengan cara kita menyelesaikan, pasti nanti kita nggak harmonis tuh. Iya. Jadi yang intinya Pak dalam menyelesaikan dilema etika ini kita harus ada musyawarah atau berkolaborasi dengan warga Iya, sekolah. dengan warga sekolah. Nah ini udah sesuai sekali ini dengan apa yang kami pelajari di LMS Pak, di LMS CGP ini kami juga mempelajarinya begitu Pak. Ini sudah sesuai. Terima kasih Pak ya atas wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang udah Bapak jawab ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.